Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama saya Lutfi Sikoma, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang metode penelitian. Berikut penjelasannya. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Cara ilmiah yang pertama ada rasional. Rasional yaitu penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Yang ketiga ada sistematis, yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah sistematis tertentu yang bersifat logis. Tujuan penelitian pertama, penemuan yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Dua, pembuktian, yaitu data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Tiga, pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Klasifikasi penelitian. Yang pertama ada penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat mewujudkan proses penelitian yang komprehensif. Yang kedua, ada penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Yang ketiga ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Nah, penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian pengembangan dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Yang keempat ada penelitian berdasarkan tarafnya. Nah, penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antar variabel-variabelnya. Selanjutnya data. Pengertian data yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Fungsi data yaitu untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Jenis data yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data yaitu ada data primer dan data sekunder. Skala pengukuran ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Sumber data ada wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Data kualitatif yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh data melalui kuesioner. Yang pertama ada data kategori. Perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Tidak perlu diberi pesangon. Yang kedua ada data berjenjang. Baik sekali, baik, sedang, buruk, buruk sekali. Yang ketiga ada data bersifat relatif. Sering, kadang-kadang, jarang, jarang sekali. Yang keempat ada data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Yang kelima, data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif.
Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Misal, laba 3M, EPS 0,2, manajemen laba dari rumus. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contoh, laba perusahaan didapat dari laporan rugi laba perusahaan, harga saham didapat dari BI. Oke guys, itu dia yang bisa aku jelaskan tentang metode penelitian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.